Nyebelin banget deh. Bunyi ambulan. Siapa yang sakit? Salam Daniel, kita mulai ibadah PA yuk. Lisa, tadi dengar nggak bunyi ambulan? Siapa sih yang sakit? Oh itu tuh ya omanya Jenny, itu sakit dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Hah? Kena corona ya? Nggak tahu, tapi Jenny dan keluarganya harus dikarantina di rumah, gak boleh keluar rumah. Nanti aku disuruh mama antar bahan-bahan makanan ke rumah Jenny. Kamu mau ikut? Enggak nanti ketularan. Cuma ditaruh di pagar aja kok. Kamu kasih buah aja. Papamu kan jualan buah. Kapan-kapan. Mau menolong kok kapan-kapan. Entar capek deh. Ya antar abis ibadah PA selesai. Alasan. Salam teman-teman, bertemu lagi di Himpa, ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Kalilan Cilacap. Iya, tema ibadah kita hari ini adalah aku mengasihi sesamaku. Ayo, sudah saling mengasihi belum? Sama yang di rumah aja dulu, mengasihi papa, mama, kakak, adik, opa, oma. Aku sudah dong. Kita nyanyi yuk. Nyanyi lagu Kasih Yesus Indah, oh indah. Ayo. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekarang kita berdoa ya teman-teman. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Berkati dan sertailah ibadah ini Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan lagi ya. Nyanyi yang keras dan sukacita ya. Ayo teman-teman, kita berdiri semua. Ayo kita bernyanyi Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Wah, sukacitanya. Waktunya sekarang kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan kakak Immanuel Timothy. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang boleh Kau jadikan untuk kami, sehingga Kau bangunkan kami di awal pagi hari ini dengan badan yang segar, sehat tanpa kurang suatu apapun. Semuanya itu boleh terjadi atas hidup kami hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu.
Sertai dan berikan hikmat kepada kami, agar kami mampu memahami firman-Mu dan menjadikan pegangan dalam hidup kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami mohon bimbingan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman hari ini terambil dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11 yang menyatakan demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, adik-adik, surat Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes pada masa setelah kehancuran kota Yerusalem, kurang lebih tahun 70 setelah Masehi. Rasul Yohanes menuliskan surat ini diyakini hingga sekarang di Pulau Patmos, sebelah barat daya kota Efesus. Surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes karena pada masa itu muncul persoalan baru, adik-adik. Di kota-kota Asia kecil, di mana anak-anak Tuhan mulai bertumbuh dan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, muncul persoalan baru, adik-adik. Muncul penyesatan-penyesatan. Akibat banyaknya orang-orang pada masa itu terpengaruh oleh budaya Yunani berkenaan dengan pengetahuan, yaitu gnosis. Dan orang-orang yang menyerap ilmu pengetahuan kaum Yunani ini, jemaat-jemaat Tuhan, disebut sebagai jemaat gnostik. Mereka menganggap bahwa apabila mereka hidup secara spiritual, berdoa, berpuasa, dan lain sebagainya dengan baik, membaca firman Tuhan tiap hari, mereka merasa bahwa mereka sudah hidup dengan kudus. Sehingga mereka menolak saudara-saudaranya yang masih hidup secara dunia. Mungkin sering lupa untuk berdoa, mungkin sering lupa baca firman, mungkin sering lupa nonton video YouTube sekolah minggu. Seperti itu adik-adik. Lalu yang merasa baik ini, mereka mulai menganggap bahwa saudara-saudara yang tidak baik ini tidak layak beroleh keselamatan. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang hidupnya tidak benar menurut ukuran mereka tidak layak masuk surga. Sehingga mereka menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Mereka mulai melupakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengajarkan satu hal, yaitu adik-adik, yaitu kasih. Kenapa kasih menjadi penting di sini, adik-adik? Karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi setiap umat manusia. Dia tidak pilih-pilih. Semua orang yang ada di dalam dunia ini Tuhan mengasihi. Dan itu Tuhan harapkan juga menjadi pengajaran bagi orang-orang yang sudah menerima kasih dari Tuhan. Dan kasih ini dalam bentuk pengampunan. Tuhan mengampuni dosa manusia. Bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Namun kaum gnostik ini, mereka tidak berpikir seperti itu. Mereka memusuhi saudara-saudaranya. Sehingga mereka lupa seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 22 ayat 39. Sebentar, kakak carikan dulu ya. Matius 22 ayat 39 yang menyatakan demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Tuhan ingin kita yang menerima keselamatan darinya untuk mengasihi sesamanya manusia. Tidak boleh pilih-pilih. Kita harus mengasihi dan mengampuni. Bahkan Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi siapapun, termasuk musuh-musuh kita.
Sebab apabila kita tidak mengasihi mereka, kita tidak mengampuni mereka, bagaimana mereka bisa bertobat dan memperoleh keselamatan? Seperti yang tertulis dalam Lukas 6 pasal ayat 27 sampai 28 yang menyatakan demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ini Tuhan Yesus yang berkata ya, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, seharusnya kita mencontoh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan datang ke dunia untuk mengasihi, untuk menyelamatkan. Tapi pada masa itu, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka justru memusuhi orang-orang yang dianggapnya tidak hidup lebih baik. Apabila adik-adik ketemu dengan teman, dengan siapapun, haruslah mengasihi. Tidak boleh, oh aku mengasihi dia, aku mengampuni dia, tapi aku tidak menyukai dia, aku benci dia. Itu tidak boleh adik-adik. Karena dalam Tuhan hanya ada dua pilihan, ya dan tidak. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, berasal dari iblis. Sehingga Rasul Yohanes pada masa itu sangat marah kepada kaum penyesat ini. Mereka yang hidup dengan cara berpuasa, berdoa, membaca firman Tuhan, namun mereka menghakimi saudara-saudaranya yang menurut mereka dianggap salah. Sehingga gereja yang adalah rumah Tuhan mulai terpecah-pecah. Mereka membuang, mereka mengusir, mereka menghakimi. Demikian juga hidup kita, adik-adik. Kita tidak boleh lagi menghakimi. Kita harus mengasihi siapapun, bahkan musuh kita. Ya, adik-adik harus meniru apa yang Rasul Yohanes mau. Bahwa karena Tuhan telah mengasihi manusia terlebih dahulu, siapapun itu. Kalau adik-adik ingat cerita tentang Yunus, bagaimana coba? Yunus diperintahkan Tuhan untuk menyelamatkan orang Niniwe yang sudah hidup dalam dosa, menyembah berhala, mencuri, merampok, membunuh. Tapi Tuhan mengasihi sesamanya manusia, ya, sehingga Ia mengirimkan anak-anaknya untuk menyelamatkan melalui Nabi Yunus. Tapi apa yang dilakukan Yunus waktu itu? Yunus sempat seperti kaum Gnostik. Dia menganggap, iya, apa gunanya menyelamatkan mereka? Mereka orang-orang berdosa. Sehingga Yunus bukannya pergi ke kota Niniwe, dia malah pilih kabur, menyeberangi lautan. Namun Tuhan tidak berkenan. Sehingga Tuhan menimbulkan badai. Dan akhirnya ketahuanlah oleh para pelaut bahwa yang menyebabkan badai adalah Yunus. Sehingga mereka melempar undi dan menjatuhkan pada Yunus. Dan Yunus dibuang ke laut. Dan begitu di luar, apa yang terjadi adik-adik? Langsung datang ikan besar. Wow! Yunus langsung ditelan. Tapi apakah Yunus mati? Tidak, adik-adik. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu penuh pengampunan. Yunus walaupun di dalam perut ikan, ia tidak mati. 3 hari lamanya ia di dalam perut ikan. Dan setelah itu, ikan memuntahkan Yunus. Dan Yunus keluar setelah 3 hari di dalam perut ikan. Dan ternyata ia keluar di mana? Di kota Niniwe lagi. Karena memang Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang kota Niniwe. Namun Tuhan juga mengampuni kesalahan Yunus. Karena bagaimanapun juga Yunus adalah kepunyaannya. Maka adik-adik, kalau adik-adik melaksanakan kegiatan yang membuat Tuhan benci, yaitu tidak mengasihi saudara-saudara adik-adik, selama adik-adik bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Seperti mengampuni Yunus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Orang kota Niniwe sadar semua. Mereka bertobat.
sehingga mereka menerima Tuhan dan segala pengajarannya. Coba bayangkan, kalau kaum Gnostik ini tetap hidup, mereka memusuhi saudara-saudaranya tanpa mengampuni, maka banyak orang kota Efesus, kota Asia kecil lainnya yang mungkin salahnya kecil, jadi makin tersesat. Dan itu yang membuat Rasul Yohanes marah. Sehingga ia menulis surat Yohanes pasal 1, 2, dan 3 yang mengingatkan pada jemaat-jemaat lain bahwa hati-hati terhadap kaum penyesat yang ingin memecah belah satu sama lain. Karena Tuhan mengasihi manusia, mengasihi kita, dan Tuhan ingin kita diselamatkan. Jadi adik-adik, apabila adik-adik punya adik atau kakak yang menurut adik-adik salah, tegur, ingatkan dia, tapi jangan musuhi dia. Doakan dia supaya ia beroleh keselamatan. Ampuni papa mama kalian juga apabila papa mama kalian salah. Ampuni juga semua orang yang menurut adik-adik menyakiti adik-adik. Karena Tuhan bahkan ingin adik-adik mengampuni musuh. Ya, kita harus mencontoh agar kita tidak menjadi kaum Gnostik yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, agar kita tetap bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, terima kasih dengan segala firman yang telah Engkau berikan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami, karena kami adalah umat kepunyaan-Mu, dan kami juga layak untuk Engkau selamatkan. Dan sebagai upahnya, maka Engkau ingin kami juga memberikan keselamatan kepada orang-orang yang mungkin menyakiti kami, yang mungkin telah jalan dalam jalan yang tidak baik. Engkau mengajarkan kami untuk tidak membenci saudara-saudara kami yang mungkin hidup dalam kegelapan. Namun kami harus membawa terang yang nyata, yaitu pengampunan dan keselamatan. Agar kami tidak menjadi buta mata kami, karena kami hidup dalam kesesatan. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, atas segala berkat dan keselamatan yang Kau beri. Ajar kami untuk bisa selalu mengasihi sesama kami, terutama saudara kami yang seiman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup, Kakak Immanuel Timothy punya beberapa kuis ya. Nanti adik-adik boleh catat, boleh ulang-ulang, tapi jalankan tugasnya. Ya, untuk kuis kelas anak besar atau anak tanggung, kelas 4, 5, dan 6. Yang pertama, pada tahun berapakah surat Yohanes ini ditulis? Kedua, di tempat atau kota apakah atau pulau apakah surat Yohanes ini ditulis? Yang ketiga, ada 3 pembacaan yang Kakak Immanuel tadi sebutkan selain surat 1 Yohanes ayat 9-11. Ada Kak Immanuel kasih bocoran ya, ada 3. Kalau adik-adik masih ingat. Lalu yang keempat, kaum apakah yang menjadi sasaran kemarahan Rasul Yohanes di dalam pembacaan tadi? Kaum apa ya yang di dalam tadi Kakak Immanuel ceritakan? Ada kaum yang membuat orang-orang, anak-anak Tuhan menjadi terpecah-pecah. Kaum itulah yang dibenci oleh Rasul Yohanes. Dan yang kelima, tuliskan contoh bahwa adik-adik mengasihi orang yang mungkin sudah menyakiti adik-adik. Nanti dikerjakan, paling lambat hari Senin sudah dikirimkan kepada kakak layar. Dan untuk kelas kecil, cukup menghafalkan dan mengirimkan video hafalan yang adik-adik sudah hafal, yaitu dari Matius 22 ayat ke-39. Kakak ulang ya,
untuk kelas kecil, kelas 1, 2, dan 3, membaca ayat hafalan dari Matius 22 ayat 39. Kalau untuk anak kelas Indria, cukup mamahnya membisikkan, lalu adik-adik mengeluarkan apa yang dibisikkan oleh mama, yaitu dari Matius 22 ayat 39 juga. Dan semuanya dikumpulkan paling lambat hari Senin tanggal 15 Februari pukul 24 atau jam 12 malam. Setelah itu tidak dianggap sah. Demikian saja ya kuisnya, tolong dikerjakan. Dan sebelum kita tutup, kita akan sambung kembali dengan Kakak Daniel dan Kakak Lisa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah, teman-teman, seperti Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu, maka sudah seharusnya juga kita mengasihi sesama kita. Iya Lisa, setelah ibadah ini aku mau ikut kamu ya, kirim makanan ke rumah Jenny. Sip deh, teman-teman. Sebagai penutup, mari kita pujikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Bila kau sedih, ku akan mendoakanmu. Jalan Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekarang kita berdoa ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, bantu kami Tuhan agar kami juga mampu mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.